Dalam dunia usaha, kita biasa mendengar pernyataan menarik hingga pernyataan kontroversial yang mengundang perdebatan. Begitupun dengan pengusaha nyentrik yang satu ini. Setinggi apapun pangkat yang Anda miliki, tetap saja seorang pegawai. Sekecil apapun usaha yang Anda miliki, maka Anda adalah bosnya. Pengusaha ini pernah menjadi kuli bangunan pada saat usahanya tutup hingga menjadi orang pertama yang memperkenalkan telur, ayam pedaging, sayuran sehat, hingga daging olahan ke masyarakat Indonesia. Friends yang penasaran dengan perjuangannya membangun usaha, nonton video ini sampai akhir ya. Tapi sebelum kita lanjut, subscribe dulu dong. Friends, inilah cerita Bob Sadino. Bambang Mustari Sadino atau lebih dikenal dengan nama Bob Sadino. Lahir pada tanggal 9 Maret 1933 dari keluarga yang terbilang berkecukupan di Tanjung Karang, Lampung. Nama Bob sendiri merupakan akronim dari bukan orang biasa. Pengusaha yang satu ini dikenal dengan ciri khas baju kemeja dan celana pendek yang ia sebut sebagai pakaian dinasnya. Dengan cara berpakaiannya yang seperti itu, Bob Sadino pernah diusir oleh Dewan Perwakilan Rakyat dari Senayan. Hal itu dilakukan agar Bob Sadino menggunakan pakaian yang lebih rapi. Bukan tanpa alasan, Bob Sadino menggunakan pakaian seperti itu agar ia lebih leluasa beraktivitas. Karena ia berprinsip bahwa aset tertinggi manusia adalah kebebasan. Perlu Friends tahu bahwa Bob Sadino tidak menyelesaikan kuliahnya. Ia hanya berkuliah selama 3 bulan dan tidak melanjutkan sampai sarjana. Pria yang hanya lulusan SMA ini meskipun lahir dari keluarga berkecukupan, ia pernah melewati masa-masa sulit ketika membangun bisnisnya. Pada usia 19 tahun, orang tuanya meninggal dan ia dipercaya untuk mendapatkan seluruh warisan dari orang tuanya. Dengan alasan karena saudara-saudaranya sudah tergolong mapan. Tahun 1958, dengan uang warisan yang ia terima, ia memutuskan berkunjung ke beberapa negara dan akhirnya memutuskan menetap di Belanda selama 9 tahun. Dan bekerja di salah satu perusahaan bernama PT Jakarta Light di kota Amsterdam, Belanda. Di negara ini pun ia bertemu dengan pujaan hatinya dan akhirnya menjadi istri dari Bob Sadino. Dari hasil kerjanya di Belanda, ia dapat membeli mobil 2 unit dan menghidupi keluarganya di sana. Walaupun dengan pendapatan yang lumayan besar, akan tetapi ia tidak merasa nyaman dengan pekerjaannya. Ia merasa jenuh sehingga pada akhirnya memutuskan untuk kembali ke Indonesia pada tahun 1967. Dengan resiko ia tidak memiliki pekerjaan lagi. Ia kemudian kembali ke Indonesia dengan membawa keluarga dan 2 mobil yang ia miliki. Sampainya di Indonesia, ia pun terpikir untuk membuat dan membangun usahanya sendiri. Setelah berdiskusi bersama keluarga dan memutuskan bisnis yang akan dijalankan, untuk mendapatkan modal, ia bersepakat menjual salah satu mobilnya. Hasil dari penjualan mobilnya digunakan untuk membeli tanah di Kemang, Jakarta. Dan mobil yang satunya dijadikan taksi untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Beberapa waktu usahanya berjalan, ia mendapatkan musibah. Taksi yang ia bawa sendiri mengalami kecelakaan dan rusak parah. Karena ia tidak memiliki dana yang cukup untuk memperbaiki mobil, usaha taksinya pun tidak dapat dilanjutkan. Bob Sadino pun bingung dan memutar otak untuk bertahan hidup. Ia tidak punya pilihan lain. Ia kemudian memilih bekerja sebagai kuli bangunan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dari hasil kerjanya sebagai kuli bangunan, ia mendapatkan upah Rp100 per hari dan digunakannya untuk membeli makan. Makanan yang biasa ia beli adalah gado-gado dengan campuran telur.
Dari makanan inilah usahanya berawal. Dalam sebuah kesempatan, Bob Sadino memperhatikan ada yang unik dari telur ayam yang ada di Indonesia. Bentuknya tidak sama seperti telur yang ia temukan di Eropa. Dari telur ini, ia pun terinspirasi untuk berjualan telur di Indonesia. Ia pun kemudian menulis surat ke teman-temannya di Belanda. Saya menulis surat ke teman-teman di Belanda untuk meminta mereka mengirimkan ayam petelur serta majalah yang mengajarkan bagaimana cara memelihara ayam. Singkat cerita, ayam yang dipesan pun telah dikirim dan ia pelihara bersama istrinya sampai menghasilkan telur. Telur-telur itu pun di-packing dan ia bersama istrinya menjajakan telur-telur tadi dari rumah ke rumah. Akan tetapi usahanya menemui kegagalan. Tidak ada yang mau membeli telur dagangannya karena bentuknya yang berbeda dari telur yang biasa warga Indonesia konsumsi. Tidak menyerah dan berputus asa, Bob Sadino pun mencoba menawarkan telurnya ke warga asing yang tinggal di Kemang, Jakarta. Pada waktu itu, banyak warga asing yang bermukim di daerah Kemang. Kali ini berbeda hasilnya, warga asing yang ditawari mau membeli telurnya dan menyampaikan hal tersebut ke warga asing lainnya. Akhirnya penjualan telurnya pun meningkat dan Bob Sadino dapat membuka toko dari hasil penjualan telurnya di rumah. Tapi ada hal yang menarik dari telur yang dijual oleh Bob Sadino. Di setiap bungkusan telur yang ia jual terdapat anggrek yang ia jadikan sebagai ciri khas dari jualannya. Hal ini dilakukan Bob karena orang Eropa menyukai anggrek. Dari ciri khas ini kemudian tersebar ke berbagai negara bahwa di Indonesia, jika kita membeli telur, ada anggrek yang kita dapatkan. Permintaan telur pun bertambah dan ia kemudian menambah jumlah ayam yang ia pelihara. Dengan usaha penjualan telurnya, ia kemudian mengembangkan usahanya ke bidang agrobisnis yang lain dan sekaligus menjadi orang pertama di Indonesia yang memperkenalkan telur, ayam pedaging, daging olahan, dan sayur hidroponik ke masyarakat Indonesia pada saat itu. Usaha ini dilakukan di tahun 70-an ketika ia berumur 40 tahun dan diberi nama Kemcik, Kemfarm, Kemfood, The Mansion at Kemang, dan Kem Travel. Dengan usaha yang semakin berkembang, menarik minat masyarakat Indonesia. Bahkan Presiden Soeharto, Megawati, hingga SBY pernah mengunjungi usaha Bob Sadino ini. Dengan berbagai pengalaman yang ia dapatkan, Bob Sadino kerap kali mengeluarkan pikiran-pikiran yang biasa dianggap sesat oleh beberapa kalangan, seperti berbisnis tidak membutuhkan perencanaan, karena perencanaan yang tidak dijalankan akan percuma. Rencana bisnis menurut Bob Sadino cuma memberikan harapan, dan harapan biasanya tidak sesuai dengan kenyataan. Rencana hanyalah pilihan, bukan kemutlakan. Jangan bilang orang yang nggak punya rencana nggak bisa jalan. Bob Sadino mengatakan dirinya sebagai pengambil resiko yang tidak sepakat dengan pemikiran bahwa dalam berbisnis kita harus meminimalisir resiko. Ia berpikiran bahwa dalam membangun bisnis, carilah resiko, karena di balik resiko itu ada peluang. Semakin besar resiko, semakin besar peluang. Banyak yang tidak sepaham dengan pemikiran Bob Sadino, akan tetapi dengan pemikirannya ini, ia berhasil menjadi pebisnis ulung di Indonesia. Ia juga tidak malu mengatakan dirinya goblok. Menurutnya, untuk menjadi pebisnis, kita harus tahan banting dan tidak boleh cengeng. Bob Sadino meninggal pada umur 81 tahun di Rumah Sakit Pondok Indah pada tanggal 19 Januari tahun 2015. Kesehatannya ikut merosot setelah istrinya meninggal pada Juli tahun 2014. Meskipun Bob Sadino telah tiada, pemikiran-pemikiran beliau tetap menjadi inspirasi bagi anak-anak muda Indonesia dalam membangun usahanya. Di antaranya, Kebab Baba Raffi dan Sony Tulung adalah pengusaha-pengusaha yang mengambil ilmu dari Bob Sadino. Pikiran-pikirannya ia tuangkan ke dalam beberapa buku, di antaranya berjudul Belajar Goblok,
36 langkah sukses membangun bisnis, dan masih banyak lagi. Dari pernyataan-pernyataan yang ia keluarkan, ada pola pikir Bob Sadino yang ia jadikan sebagai jalan untuk membangun usahanya. Ia sebut sebagai RBS atau roda Bob Sadino. Roda tersebut digambarkan ke dalam 4 kuadran. Kuadran yang pertama, kampus, kedua, masyarakat, ketiga, skillful, keterampilan, accountable, responsible. Dan kuadran yang keempat, profesional atau entrepreneurship. Dari kuadran ini kita bisa belajar bahwa menjadi seorang entrepreneurship ada jalan yang harus kita lalui. Bagaimana memahami arti dari pembelajaran sesungguhnya dan mengetahui apa yang dibutuhkan oleh seorang entrepreneurship. Di kuadran kedua kita belajar bagaimana seorang entrepreneur memahami lapangan kerjanya yaitu masyarakat, atau diistilahkan sebagai jalanan oleh Bob Sadino. Setelah memahami kondisi pasar, seorang entrepreneur akan terampil atau memiliki keahlian, dapat bertanggung jawab dengan pekerjaannya sebagai entrepreneur. Setelah melalui ketiga kuadran tersebut, barulah kemudian seseorang dapat dikatakan sebagai entrepreneurship yang profesional sesungguhnya. Bob Sadino tidak mengetahui apa arti sukses sesungguhnya. Ia hanya berusaha menjadi pengusaha yang memahami arti dan keberadaan seorang pengusaha. Semoga teman-teman terinspirasi dan mendapatkan motivasi dari cerita Bob Sadino tadi. Dukung channel ini dengan subscribe serta masukkan pendapat dan saran teman-teman di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya. See you on the next video.